Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Niputu Lina Ratnasari, NPM 102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal kelompok 5 yang berjudul Analisis Bauran Pemasaran, Harga, Tempat, Produk, dan Promosi terhadap keputusan pembelian bubuk kopi Bali Mesari. Bab 1 adalah latar belakang. Menurut pandangan Klotter dan Armstrong, bauran pemasaran adalah beberapa variabel dalam marketing yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Sementara menurut Laura Lake, bauran pemasaran adalah beberapa komponen dalam marketing yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pandangan lain datang dari Bubuk Kismono yang menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari pemasaran, yang terdiri dari strategi produk, harga, promosi, dan tempat. Dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah aktivitas dan variabel marketing yang menentukan kesuksesan penjualan produk atau jasa dari sebuah bisnis. Pada tahun 1960-an, Jerome Mesicharti baru memperkenalkan konsep bauran pemasaran dan dikenal dengan strategi 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Artinya, kesuksesan sebuah pemasaran ditentukan oleh kemampuan seseorang pembisnis memaksimalkan 4 variabel tersebut. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia. Berdasarkan data dari FAO 2013, Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2016, produksi kopi di Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan pada periode 1980 sampai 2016 dengan rata-rata pertumbuhan produksi kopi mencapai 2,44%. Tingkat konsumsi kopi dan produk olahannya juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya produksi kopi. Kopi umumnya dikonsumsi sebagai minuman. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2016, tingkat konsumsi kopi sebagai produk minuman di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2015 antara 0,9 sampai 1.400 kg. Produk olahan kopi di Indonesia yang dihasilkan oleh industri kopi pada dasarnya berupa kopi bubuk dan kopi instan. Kopi bubuk merupakan kopi yang telah diproses dan digiling halus dalam membentuk butiran-butiran kecil sehingga mudah diseduh air panas dan dikonsumsi. Kopi instan disebut sebagai kopi cepat saji yang dibuat dengan cara kristalisasi larutan kopi sudah dicampur dengan gula. Variasi dari minuman kopi pun berkembang seiring dengan meningkatnya tingkat konsumsi kopi. Kopi umumnya dikonsumsi secara langsung dalam keadaan panas, karena panas akan memicu munculnya senyawa volatile yang terdapat dalam kopi. Kopi sebagai bahan minuman sudah tidak asing lagi. Penggemarnya merupakan seluruh bangsa di Indonesia. Aromanya yang harum, rasanya yang khas, nikmat, serta khasiatnya yang dapat memberikan rangsangan penyegaran badan membuat kopi cukup akrab di lidah dan digemari di seluruh dunia. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), masyarakat Indonesia merupakan salah satu konsumen kopi yang cukup besar, di mana konsumsi kopi Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terjadi selain kebiasaan atau tradisi masyarakat juga oleh adanya perubahan gaya hidup atau tren di mana kopi diminati oleh segala lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang. Namun, karena semakin banyak yang menyukai kopi, maka mulai banyak terjadi persaingan antara penjual bubuk kopi. Persaingan yang terjadi tidak hanya pada bagian menghasilkan produk bubuk kopi, akan tetapi lebih bagaimana meyakinkan konsumen bahwa produk mereka dapat meningkatkan persepsi sosial terhadap konsumen yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha memerlukan strategi pemasaran yang tepat agar dapat mempertahankan dan semakin berkembang. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi strategi bauran pemasaran yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan.
bagi dari segi produk, harga, promosi, dan tempat pemasarannya. Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana penerapan bauran pemasaran bubuk kopi Bali Mesari dilihat dari produk, harga, tempat, dan promosi. Yang kedua ada kendala apa saja yang mempengaruhi bauran pemasaran bubuk kopi Bali Mesari. Dan adapun tujuan penelitian dari proposal ini. Yang pertama, untuk mengetahui bauran pemasaran bubuk kopi Bali Mesari dilihat dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang kedua, untuk menganalisa bauran pemasaran, produk, harga, distribusi, dan promosi terhadap volume penjualan. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala apa saja yang mempengaruhi bauran pemasaran bubuk kopi Bali Mesari. Dan terdapat kegunaan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, sebagai dasar kebijakan perusahaan dalam menentukan tindakan dan kejaksaan untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa. Saya Nilo Gederiana Sari, NPM 020 akan melanjutkan presentasi dari Linda Ratna. Yang kedua itu ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat di dalamnya. Cara dan falsafah baru ini disebut konsep pemasaran atau marketing konsep. Konsep pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan 3 faktor dasar yaitu 1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau pasar. Yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. Yang ketiga, ada saluran kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. Menurut Swasta dan Irawan, mendefinisikan konsep pemasaran sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Bagian pemasaran pada suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai besarnya volume penjualan, karena dengan tercapainya sejumlah volume penjualan yang diinginkan, berarti kinerja bagian pemasaran dalam memperkenalkan produk telah berjalan dengan benar. Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya yang layak. Ini berbeda dengan konsep penjualan yang menitik beratkan pada keinginan perusahaan. Falsafah dalam pendekatan penjualan adalah memproduksikan sebuah pabrik, kemudian meyakinkan konsumen agar bersedia membelinya. Sedangkan pendekatan konsep pemasaran menghendaki agar manajemen penentuan keinginan konsumen terlebih dahulu, setelah itu baru melakukan bagaimana caranya memuaskan. Yang ketiga, ada pengertian bauran pemasaran. Menurut pandangan Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran adalah beberapa variabel dalam marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Sementara itu, Laura Lake, bauran pemasaran adalah beberapa komponen dalam marketing yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pandangan lain datang dari Gugup Kismono yang menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau keinginan yang merupakan inti dari pemasaran yang terdiri dari strategi produk, harga, promosi, dan tempat. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah aktivitas dan variabel marketing yang menentukan kesuksesan penjualan produk atau jasa dari bisnis tersebut. Pada tahun 1960-an, Jerome baru memperkenalkan konsep bauran pemasaran yang dikenal dengan strategi 4P atau Product, Price, Promotion, dan Place. Kesuksesan sebuah pemasaran ditentukan oleh kemampuan seorang pebisnis memaksimalkan 4 variabel tersebut. Yang keempat adalah keputusan pembelian. 1. Pengertian keputusan pembelian. Untuk mendapat gambaran mengenai keputusan membeli, berikut ini akan dikemukakan definisi mengenai keputusan membeli menurut para ahli. Menurut Kotler, keputusan membeli yaitu beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk.
Pengambilan keputusan membeli adalah proses pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi dan seleksi alternatif dari produk, seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan terhadap produk yang akan digunakan atau dibeli oleh konsumen. Menurut Setiadi, perilaku konsumen mengandung makna yaitu kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam pertukaran uang dan barang dan serta dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kegiatan tersebut. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk selalu melibatkan aktivitas secara fisik, berupa kegiatan langsung konsumen melalui tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan pembelian, dan aktivitas secara mental, yakni saat konsumen menilai produk sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh individu. Keputusan pembelian yang diambil oleh pembeli sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan yang terorganisir. Menurut Sumarni 2005, setiap keputusan pembelian mempunyai struktur sebanyak 7 komponen. Komponen-komponen tersebut antara lain: 1. Keputusan tentang jenis produk. Yang kedua, keputusan tentang bentuk produk. Yang ketiga, ada keputusan tentang merek. Yang keempat, keputusan tentang penjualan. Yang kelima, keputusan tentang jumlah produk. Yang keenam, keputusan tentang pembelian. Dan yang terakhir adalah keputusan tentang cara pembayaran. Kesimpulannya, bahwa keputusan membeli adalah serangkaian proses kognitif yang dilakukan seseorang untuk sampai pada penentuan pilihan atas produk yang akan dibelinya, sehingga akan mendorong secara seseorang untuk membeli suatu produk. Yang kedua adalah proses-proses dalam keputusan pembelian. Menurut pemahaman yang paling umum, sebuah keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai proses pengambilan keputusan membeli yang dilakukan konsumen. Menurut Kotler, terdapat 5 proses keputusan pembelian yang dilalui oleh setiap individu dalam melakukan pembelian, yaitu pengenalan kebutuhan. Tahap awal keputusan pembelian, konsumen mengenali adanya masalah kebutuhan yang akan produk yang akan dibeli. Yang B, pencarian informasi. Tahapan keputusan pembelian yang dapat merangsang konsumen untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian atau mungkin aktif mencari informasi. Yang C, evaluasi alternatif. Proses yang dilakukan konsumen untuk menggunakan informasi yang didapat untuk mengevaluasi alternatif yang ada, proses memilih produk yang akan dibeli. Yang terakhir adalah keputusan pembelian. Konsumen merencanakan untuk membeli sebuah produk dan kemudian membeli produk tertentu untuk pemenuhan kebutuhan. Saya Komang Ayuliantari, NPM 104, akan melanjutkan presentasi dari Riana Sari. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan membeli. Perilaku konsumen adalah proses yang terjadi pada konsumen ketika ia memutuskan membeli apa yang dibeli, di mana dan bagaimana membelinya. Setiap pembelian konsumen tercipta karena adanya needs atau kebutuhan keperluan, atau wants atau keinginan, atau campuran keduanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian keputusan membeli. Yang pertama ada faktor lingkungan yang terdiri atas faktor budaya yang meliputi nilai-nilai yaitu norma yang dianut masyarakat, persepsi yaitu cara pandang sesuatu, preferensi yaitu rasa suka pada satu produk dibandingkan produk lain, behavior yaitu kebiasaan. Yang kedua ada faktor sosial yang meliputi faktor ini adalah kelompok yang mempengaruhi anggota atau komunitas dalam membuat keputusan terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Keluarga faktor ini adalah juga penting pengaruhnya bagi seseorang dalam memilih suatu barang atau jasa. Peran dan status seseorang di masyarakat atau perusahaan akan mempengaruhi pola tindakannya dalam membeli barang atau jasa. Yang ketiga ada faktor teknologi yang meliputi transportasi pribadi, alat rumah tangga, audiovisual, internet, dan seluler. Yang terakhir ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini terdiri dari yang pertama ada aspek pribadi, yaitu seseorang konsumen akan berbeda dari seorang konsumen lainnya karena faktor-faktor pribadi dalam hal berikut, yaitu usia, pekerjaan,
kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang kedua ada aspek psikologis, yaitu kejiwaan atau psikologi yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa yang terdiri dari motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku. Menurut Kotler dan Keller, citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Persepsi merupakan aktivitas penting yang menghubungkan konsumen individual dengan kelompok, situasi, dan pengaruh pemasar. Menurut Kotler, persepsi merupakan proses bagaimana individu memilih, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi meliputi semua proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran penelitian. Berikut merupakan kerangka berpikir yang akan menjadi dasar terhadap pemikiran penelitian ini, di mana dapat diperoleh gambaran keterkaitan antara bauran pemasaran dengan keputusan pembelian. Secara skematis, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu produk yang dimana produk itu merupakan X1, harga merupakan X2, tempat merupakan X3, dan promosi merupakan X4. Sedangkan keputusan pembelian merupakan Y. Bab 3. Metode penelitian. Lokasi dan ruang lingkup. Penelitian ini dilakukan pada usaha pengolahan bubuk kopi Bali Mesari. Objek penelitian adalah bauran pemasaran bubuk kopi yang diterapkan oleh usaha tersebut. Alasan pemilihan usaha bubuk kopi ini yaitu mempunyai pasar yang paling luas serta jumlah produksi yang tinggi dibandingkan usaha lainnya. Ruang lingkup penelitian terbatas pada permasalahan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang selanjutnya ada metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi sebagai alat pengumpul data yang pokok. Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan suatu kelompok atau perilaku individu. Saya Niputu Nadia Lavenia, NPM 033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yuli, yaitu identifikasi variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Keuntungan penjualan, yaitu pendapatan bersih yang diperoleh dari penjualan produksi bubuk kopi yang terjual dan dinyatakan dalam satuan rupiah per bulan. Yang kedua, produk, yaitu bubuk kopi yang dihasilkan dalam proses produksi yang dikemas dalam saset dan telah siap ditawarkan atau dipasarkan kepada konsumen selama 1 tahun produksi, serta dinyatakan dalam 1 kilo per bulan. Yang ketiga, tempat, yaitu salah satu unsur yang mendukung keberhasilan suatu penelitian. Yang keempat, harga, yaitu nilai jual rata-rata dari produk kopi selama 1 tahun dinyatakan dalam rupiah per kilo. Yang kelima, promosi, yaitu suatu kegiatan memperkenalkan produk, meyakinkan dan mengingatkan manfaat kepada sasaran atau konsumen yang mengukur dalam bentuk birfa, pemasaran, iklan, pada kabar dan iklan, dan peringatan manfaat kepada sasaran atau konsumen yang diukur dalam bentuk biaya pemasaran, iklan pada surat kabar, dan iklan radio yang dikeluarkan perusahaan selama 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan rupiah per bulan. Yang berikutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah serangkaian alat pemasaran teknis yang dapat dikendalikan produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan oleh
perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran. Dan yang kedua, keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah salah satu untuk bentuk perilaku konsumen di dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Di dalam membeli atau memakai suatu produk, tentu untuk melakukan pengambilan suatu keputusan, konsumen akan melalui proses di mana proses tersebut merupakan gambaran khas dari bagaimana konsumen menganalisis berbagai macam input untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. Dan selanjutnya jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bilangan atau bentuk angka. Dalam hal ini, data kuantitatif yang diperlukan seperti jumlah pelanggan. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk angka-angka berupa jumlah penjualan dalam bentuk rupiah atau ukuran yang digunakan dalam penjualan kopi. Dan bab 4, gambaran umum tempat atau lokasi. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. Usaha dagang bubuk kopi Bali Mesari dipimpin oleh Ibu Novi. Usaha ini memulai kegiatan operasional sejak tahun 2008. Pada awalnya berdiri usaha dagang bubuk kopi Bali Mesari, dan usaha bubuk kopi Bali Mesari memproduksi bubuk kopi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di kawasan Sembung Mengui. Produk bubuk kopi Bali Mesari ini dikenal dalam 3 ukuran, yaitu 1 kemasan 1 kilogram, yang kedua setengah kilogram, dan yang ketiga 1/4 kilogram. Dan yang kedua, letak perusahaan. Usaha dagang bubuk kopi Bali Mesari yang berlokasi di Jalan Sahadewa, Banjar Belakang, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Dan selanjutnya bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. A. Karakteristik perusahaan bubuk kopi. Pembangunan usaha kecil menengah perlu memperhatikan suatu bangsa. Aspek ini dapat mempengaruhi daya kerja perusahaan dalam organisasi serta meningkatkan produksi usaha kecilnya. Pengertian asistensi dalam penelitian ini adalah umur perusahaan, modal perusahaan, jumlah tenaga kerja. B. Strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang akan menentukan tingkat dukungan pemasaran bagi usaha, dan semua ini melayani untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, tempat, harga, dan promosi. Yang pertama, bauran produk atau produk. Usaha bubuk kopi Bali Mesari hanya menggunakan plastik biasa tanpa merek dan menjual produknya dalam berbagai jenis produk. Dalam melaksanakan kegiatan produksinya, usaha bubuk kopi Bali Mesari telah mempergunakan mesin sebagai alat penggiling kopi dan telah dapat meningkatkan produksi setiap tahunnya. Yang kedua, bauran pledge atau tempat. Tempat ini maksudnya adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional. Perusahaan ini dengan bisnis konvensional harus paham betul di mana lokasi yang strategis. Saya Igede Andika Putra, NPM 103, akan melanjutkan presentasi dari Nadia. Yang ketiga, bauran harga atau price. Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk setiap produk atau jasa yang Anda berikan. Harga adalah komponen yang sangat penting
dari definisi bauran pemasaran. Ini juga merupakan komponen yang sangat penting dari rencana pemasaran karena ini menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan Anda. Penentuan harga selalu membentuk persepsi produk Anda di mata konsumen. Perlu diingat bahwa harga terlalu rendah di mata konsumen biasanya akan dicap sebagai barang bermutu rendah karena mereka membandingkan barang Anda dengan pesaing. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi akan membuat konsumen memiliki ekspektasi yang besar untuk produk Anda. Tentunya mereka akan menghargai uang yang mereka keluarkan atas produk Anda. Saat menetapkan harga produk, kita harus mempertimbangkan nilai yang dipersepsikan untuk setiap produk yang Anda tawarkan. Ada 3 strategi penetapan harga utama, yaitu 1. Penetapan harga pasar, yang kedua harga skimming pasar, yang ketiga harga netral. Bubuk Kopi Bali Mesari berupaya menetapkan kebijaksanaan harga bagi semua produk yang dihasilkan agar mampu bersaing dengan produk lain dalam pasar sasaran. Metode penetapan harga yang digunakan Bubuk Kopi Bali Mesari adalah didasarkan pada harga persaingan. Metode ini dilakukan dengan berpegang teguh pada tingkat harga tradisional di mana perusahaan berusaha tidak mengubah harga di luar batas yang diterima dengan menyesuaikan ukuran dan isi produk guna mempertahankan harga. Yang keempat, bauran promosi. Semakin banyak produk yang dihasilkan oleh produsen akan mengakibatkannya persaingan yang semakin ketat dalam memasarkan produk-produk tersebut. Dalam hal memasarkan produk di mana promosi ditawarkan, Bubuk Kopi Bali Mesari menggunakan strategi promosi dengan cara menawarkan kepada para konsumen atau perantara. C. Perkembangan penjualan. Salah satu peringkat dari suatu situasi yang menempatkan produk adalah nilai penjualan dan tercapainya target penjualan perusahaan. Realisasi penjualan dan perkembangan penjualan yang meningkat dapat juga berarti minat serta kecenderungan masyarakat terhadap produk di pasar. Kendala-kendala yang mempengaruhi strategi bauran pemasaran pada Bubuk Kopi Bali Mesari. Yang pertama, kendala produk. Adapun kendala dalam produk bubuk kopi yaitu masih sulitnya bersaing. Kemudian belum mampu menyaingi produk kopi nasional, di mana produk kopi nasional mempunyai rasa yang khas dibandingkan produk Bubuk Kopi Bali Mesari. Yang kedua, kendala harga. Kendala dalam harga yaitu rendahnya margin harga bubuk kopi sehingga besarnya profit yang diperoleh kecil. Hal ini disebabkan harga pokok produksi atau HPP lebih besar dibandingkan produk kopi nasional. Yang ketiga, kendala tempat. Kendala dalam tempat masih terbatasnya lokasi pemasaran produk bubuk kopi, belum mencakup seluruh wilayah Sembung Mengui dan masih bersaing dengan produk kopi nasional. Yang keempat, kendala promosi. Kendala dalam promosi masih belum gencarnya promosi tentang produk yang ingin dipasarkan sehingga masih banyaknya calon konsumen yang belum mengenal produk Bubuk Kopi Bali Mesari. Kesimpulan. Adapun penerapan bauran pemasaran pada usaha Bubuk Kopi Mesari yaitu telah sesuai dengan konsep bauran pemasaran, yaitu adanya biaya produk, harga, distribusi, dan promosi. Adapun kendala yang banyak dihadapi dalam pemasaran bubuk kopi pada usaha Bubuk Kopi Mesari diantaranya adalah persaingan produk yang sangat ketat, harga lebih mahal, promosi yang masih terbatas, dan tempat distribusi yang masih sulit dijangkau. Saran. Strategi bauran pemasaran sangat penting artinya bagi usaha perusahaan untuk meningkatkan keuntungan penjual. Sehubungan dengan usaha peningkatan keuntungan penjualan pada produk Kopi Bubuk Bali Mesari, disarankan kepada pihak pengambilan keputusan kepada perusahaan tersebut agar lebih memperhatikan bauran pemasaran yang berkaitan dengan harga rata-rata penjualan produk kopi tersebut. Hal ini disebabkan pengaruh perubahan harga rata-rata penjualan per kilogram jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pengaruh pertambahan jumlah produksi, biaya distribusi, dan promosi. Agar setiap usaha mampu menerapkan manajemen usaha sebaik mungkin sehingga mendukung daripada peningkatan daya jual produk kopi dan meningkatkan
pendapatan seperti peninjauan ulang strategi pemasaran yang selama ini diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.